Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utami Putri Asmitra, biasa dipanggil Utami, dengan nomor BP 19101152610624, berasal dari Sistem Informasi 14. Di sini dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen oleh Bapak Sofika Enggari Eskom Mkom. Baiklah, saya akan membahas tentang perancangan sistem informasi penyaluran barang dagangan di Grosir Angga. Apa itu grosir? Grosir merupakan sebuah badan yang membuka usaha dagang dengan membeli serta menjual kembali barang dagangan tersebut kepada beberapa jenis pembeli. Beberapa jenis pembeli yang dimaksud adalah pengecer, pedagang besar, perusahaan industri, lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan lain sebagainya. Grosir tidak terbatas pada siapa yang bisa menjalankan posisi bisnis ini. Baik perorangan ataupun perusahaan bisa menjalankan sebuah grosir. Pengenalan grosir menggunakan aplikasi. Untuk mengenal grosir ini lebih luas lagi, kita bisa membangun atau menggunakan sebuah aplikasi atau web. Dengan begitu, grosir dapat ditelusuri lebih dahulu oleh konsumen. Untuk menggunakan aplikasi atau sebuah web, kita tentunya memerlukan sebuah data, seperti lokasi tempatnya grosir ini, kemudian bagaimana gambaran dari grosir ini. Misalnya, kita menggunakan aplikasi Instagram. Di sana kita bisa masukkan bentuk bangunan dari grosir ini. Kemudian kita juga memasukkan foto-foto dari produk yang kita jual pada grosir tersebut. Menentukan jenis barang yang dijual. Untuk lebih gampangnya lagi, ketika kita ingin mengecek barang apa saja yang ada di grosir ini, kita bisa membangun sebuah sistem. Sistem tersebut bisa kita masukkan data-data berupa barang dagangan yang ada. Kemudian, kita juga bisa memasukkan berapa saja jumlah stok yang ada dari masing-masing barang tersebut. Sistem tersebut bisa kita buat dengan aplikasi Fox Pro. Jadi, nanti untuk mengetahuinya dengan mudah, kita tinggal memasukkan nama barang dan maka akan keluar jumlah stok yang tersisa. Kita juga bisa membuat sistem dapat menampilkan harga dari barang tersebut. Sistem yang digunakan bisa berupa scanning. Dengan begitu, akan sangat membantu untuk mendata barang yang masih ada atau barang yang sudah habis. Selanjutnya itu cara agar konsumen tertarik berbelanja. Cara agar konsumen tertarik berbelanja ke grosir itu sangat banyak, mulai dari desain tempat yang menarik, bersih dan nyaman, atau karena harga yang ditawarkan lebih terjangkau dari grosir lainnya. Itu juga dapat memicu ketertarikan konsumen berbelanja. Lalu, barang yang disediakan apakah lengkap atau tidaknya. Itu juga bisa menjadi daya tarik bagi konsumen. Sehingga konsumen tidak perlu lagi mencari barang yang mereka butuhkan ke tempat lain karena barang tersebut sudah ada di satu tempat. Kemudian mengadakan pembelian melalui web. Tapi sebelumnya kita hendaknya membuat web itu terlebih dahulu dan memasukkan data barang-barang yang bisa diakses atau dibeli oleh konsumen melalui web tersebut. Selain mempermudah pelanggan atau konsumen untuk berbelanja, mereka juga tidak perlu harus ke grosir karena tinggal menunggu saja di rumah barang yang mereka pesan tersebut. Ini juga bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk grosir tersebut karena lain dari yang lain. Kemudian juga bisa menimbulkan rasa penasaran konsumen untuk mencoba berbelanja dengan teknologi yang telah disediakan oleh grosir. Selanjutnya itu sistem pembayaran yang digunakan. Untuk kegiatan transaksi atau pembayaran, umumnya sebagian grosir melakukan pembayaran secara tunai dengan para konsumennya. Sebagian lain juga ada yang menggunakan kartu debit atau kredit, tergantung kebijakan masing-masing dari setiap grosir. Untuk pembelanjaan menggunakan aplikasi atau web, pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan uang elektronik seperti menggunakan Dana, atau bisa saja langsung transfer ke rekening dari grosir tersebut. Sistem penyaluran barang. Untuk penyaluran barang kepada konsumen, kita mempunyai sistem antar. Sistem antar ini dipengaruhi oleh minimum belanja. Jika konsumen telah belanja dengan minimum Rp500.000, maka bisa mendapatkan sistem antar tersebut. Jika pembeli menerima jasa antar ini, maka kasir akan menginput jarak dari grosir ke rumah pembeli. Jika kecil dari 5 km, maka biaya pengiriman gratis. Jika lebih dari itu, maka akan dikenakan Rp10.000.
Pada jarak 6 km, Rp15.000. Pada jarak 7 km, dan begitu seterusnya. Setiap penambahan 1 km, biaya pengiriman bertambah jadi Rp5.000. Terima kasih. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.